Dan terkait itu pagi ini saya beri judul kasih sejati. Kasih sejati. Dan kita akan gali karakter sejati yang mengampuni dan memulihkan. Ya, Bapak Ibu, kasih sejati yang Tuhan inginkan adalah kasih agape. Ya, kasih yang mau berkorban, yang enggak tebang pilih gitulah ya. Kasih yang mau mengampuni kita ya, dan Tuhan itu membuktikan dengan dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu kasih yang terlebih besar dan kita mau kejar yang namanya kasih agape itu. Jemaat yang bisa mengampuni sesamanya, nah ini itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dan jemaat yang bisa mengampuni sesama bahkan keluarga ya, bahkan keluarga bisa mendatangkan revival. Kenapa? Karena jemaat yang bagian dari satu keluarga dan di mana kalau keluarga itu sehat, maka gerejanya juga sehat Bapak Ibu. Dan kalau gereja sehat itu akan mendatangkan revival di mana-mana. Ya, amin. Harusnya begitu. Jadi kita hari ini mau belajar bahwa kita harus juga jadi jemaat yang sehat, jemaat yang bisa mengampuni sesamanya, bahkan di keluarga. Pernah enggak Bapak Ibu anaknya waktu masih kecil ya, buat yang udah punya anak, terus kita bilang ke anaknya, nanti kalau dia lagi belajar sepeda nih ya, terus belajar sepeda dikasih tahu nanti kalau ada lubang hati-hati ya gitu. Tapi ternyata pada saat itu si anak naik sepeda dan masuk ke lubang jatuh. Nangis, pulang ke rumah, kita mungkin ada yang marah-marah, bisa jadi kan. Ada yang marah sama anaknya, kenapa sih gak punya mata, misal gitu ya. Mungkin gak harus seperti itu gitu ya. Mungkin bisa juga kita bilang, tuh kan papa udah bilang, tadi jangan meleng matanya gitu ya. Itu satu bentuk menegur, disiplin ke anak. Tapi udah gitu ngapain? Kita lihat dong pasti lukanya. Ada luka enggak ya? Dan sudah ada luka terus kita biasanya ngapain? Ngobatin dong. Ya, nah itu bagian dari proses mendisiplinkan, mengampuni dan memulihkan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan juga dalam kehidupan rohani kita. Pernah enggak juga gini, pernah enggak di keluarga, terutama buat yang udah nikah ya, buat yang udah nikah. Yang paling ngeselin biasanya siapa sih? Pasangan kita bukan? Yang paling ngeselin biasanya sering, kan udah sehari-hari ketemu ya. Mungkin sadar gak sadar ya, dalam hati kita aduh kok gitu sih gitu mungkin ya. Nah, tapi terus apa udah gitu udahan? Enggak juga dong ya, karena prinsip di kita kan jelas satu kali menikah untuk seumur hidup ya. Jadi bukan karena ngeselin sedikit langsung udahan gitu, enggak kan. Tapi kita pasti ngobrol dong, pasti ngobrol. Duh jangan gitu lagi dong misalnya ya. Ya ada proses pengampunan juga. Dan Tuhan kan bilang 70 kali 7 kali. Berarti banyak gitu ya, susah gitu. Tapi itulah yang Tuhan inginkan, proses pengampunan yang berulang-ulang, yang terus menerus. Karena yang ngeselin memang biasanya selalu tentu di lingkungan terdekat kita. Banyaknya seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya, tetap bersemangat. Jadi proses pengampunan itu bukan cuma sesekali tapi berkali-kali. Dan hal pengampunan ini digambarkan di dalam 2 Korintus 5, 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Perikopnya tentang orang bersalah harus diampuni. Yuk kita sama-sama baca di 2 Korintus 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Ya, saya akan bacakan. Harus diampuni orang yang bersalah, itu perikopnya. Ayat 5, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Jadi konteks bacaan dari firman Tuhan hari ini itu adalah berbicara tentang
adanya orang yang berdosa di gereja Korintus. Dan jemaat di sana mendisiplinkan orang itu. Artinya mungkin menegur, ya, terus mungkin juga menskors, biasanya suka ada yang gitulah ya. Di pelayanan diskors dulu misalnya. Dan akhirnya orang itu bertobat Bapak Ibu. Tapi jemaat di Korintus itu sepertinya nggak tahu kapan dia harus berhenti mendisiplinkan orang itu. Terus saja gitu ya, mendisiplinkan orang itu. Mereka tanda petik masih menghukum orang itu. Dan Paulus nulis surat, nih ya, kasih itu bukannya keras aja, kasih itu bukan juga lembek, tapi kasih itu punya stepnya gitulah intinya kurang lebih. Stepnya apa? Disiplin, ya sudah dijalankan oleh jemaat Korintus. Tapi harus ada proses selanjutnya, mengampuni. Sudah ngampuni, yuk pulihkan. Itu yang diinginkan oleh Paulus di dalam konteks yang kita baca hari ini. Dan hal itu banyak di dalam kehidupan masyarakat kita Bapak Ibu. Kita kadang-kadang lupa proses ngampuninnya. Lupa proses memulihkannya. Ayo aja kita terus mendisiplinkan. Ayo aja terus kita enggak ngampunin orang itu. Jadi pertanyaannya pada hari ini adalah bagaimana caranya supaya kasih yang sejati itu bisa ada dalam diri kita. Di mana proses-proses yang tadi Paulus katakan itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama bahwa kasih itu berani mendisiplinkan. Kadang-kadang kita suka enggak berani mendisiplinkan. 2 Korintus 2 ayat 6. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran. Berarti ada proses menegur. Dari sebagian besar dari kamu. Sebagian besar berarti cukup banyak orang yang negor nih. Cukup banyak orang yang negor. Dan Bapak Ibu kita ini sering salah paham soal kasih. Salah paham soal kasih. Kita orang Kristen harusnya penuh kasih. Kita orang Kristen harusnya banyak mengampuni. Kita orang Kristen mestinya jangan gitulah. Wah itu terlalu keras. Itu jangan sampai gitu nanti orang ngelihat kita seperti apa. Mungkin pikiran kita banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Kita harus penuh kasih, kita lupa bahwa ternyata di Ibrani 12 ayat 6 Tuhan juga jelas bilang karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kita ini juga dihajar sama Tuhan. Itu proses pendisiplinan. Dan kita juga bukan artinya enggak boleh mendisiplinkan orang yang kita kasih Bapak Ibu. Misalnya ada teman kita ya mungkin marak akhir-akhir ini tentang judi online. Masa ada pelayan atau teman yang kita kenal jatuh dalam proses judi online sampai akhirnya utang sana utang sini. Terus kita diemin, enggak enak. Enggak enak negur sesama pelayan, enggak enak negur sesama jemaat, enggak enak ini tetangga teman baik. Proses enggak enak itu salah Bapak Ibu. Proses enggak enak itu salah. Enggak enak kalau harus negur, biarin orang lain aja, biarin jatuh dulu aja sampai dia ngerasain, sampai parah banget baru mungkin kita bisa ngomong lebih enak. Salah juga itu. Ya, prosesnya bukan seperti itu. Apakah itu kasih? Bukan. Justru itu proses yang membiarkan dia hancur. Memproses yang membiarkan dia semakin terjerumus. Nggak ada yang ngingetin. Dan mungkin utangnya ke sana sini jadi lebih banyak. Jadi kita harus proses juga belajar untuk menegur dari awal. Kalau kita udah tahu. Jangan kita proses biarin orang. Dan kasus ini banyak terjadi juga Bapak Ibu. Ya anak-anak muda lah terutama. Banyak yang akhirnya suka datang juga. Ya, aduh gimana ya kok. Saya habis-habisan nih gitu. Banyak itu kejadian. Kenapa? Pasti judi online kebanyakan. Atau main saham yang gak jelas lagi. Terlalu berani. Orang kebanyakan pengen kayak instan. Orang pengennya sesuatu yang gampang zaman sekarang.
Tapi dia lupa sesuatu yang gampang itu pasti habisnya juga gampang. Ada proses yang seharusnya itu bertahap. Tuhan juga bilang kan kita harus kerja katanya. Ya. Tapi kalau orang yang nggak kerja pengennya ongkang-ongkang kaki, cuma diam di rumah tapi dapat tukang jahit Bapak Ibu. Ya, tukang jahit kakinya gitu ya. Zaman dulu mesinnya gitu, sekarang sih mungkin udah listrik ya. Zaman dulu pakai kaki gitu ongkang-ongkang. Nah itu yang memang ongkang-ongkang dapat duit. Nah itu tukang jahit. Ya. Tapi kan nggak semua mau jadi tukang jahit, benar? Ya, nah itulah gambarannya Bapak Ibu bahwa kita jangan membiarkan orang jatuh dulu sampai parah. Tapi sebaiknya kita kasih tahu dari awal. Ya, kasih tahu dari awal. Jadi harus berani mendisiplinkan. Dari teks ini kita ini bisa belajar bahwa disiplin yang benar itu harus seimbang. Jangan terlalu keras ya, tapi jangan juga terlalu lembek. Kan orang tua juga nggak mungkin mukulin anaknya sampai parah banget gitu ya, sampai lebam gitu. Ini ya kamu itu nggak mungkin. Ya, pasti negur iya. Mungkin mukul, tapi mukul juga ada syaratnya ternyata. Kalau kita belajar parenting itu ada syaratnya. Ya, mukul itu bukan nampar gitu ya. Walaupun ada firman yang berikan pipi kiri, ya, itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan sampai terlalu keras. Juga disiplin itu adalah bertahap, bukan main hakim sendiri, tapi ada prosedurnya. Firman Tuhan juga bilang, 4 mata dulu, kalau enggak bisa ya baru sama beberapa. Dan akhirnya baru diumumkan di jemaat. Tapi intinya menurut saya paling penting memang adalah bertemu 4 mata. Ya, jadi pendisiplinan itu ada waktunya. Mungkin orang lain enggak ada yang tahu masalahnya. Tapi seenggaknya lihat ada perubahan enggak dari orang itu. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Lalu ada batasnya. Hukuman itu telah cukup dikatakannya. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi disiplin bukan artinya hukuman seumur hidup. Disiplin itu bukan seumur hidup. Ketika ada proses pertobatan dan orang itu benar-benar sudah bertobat, maka disiplin harus berhenti. Itu harus dilakukan. Karena apa? Karena kita punya satu tujuan yaitu pemulihan. Tujuannya pemulihan. Kalau dihukum terus-terusan gak akan ada pemulihan Bapak Ibu. Malah orang itu jadi merasa down, merasa gak diterima, stres sendiri. Banyak kejadian seperti itu. Dan akhirnya pindah gereja Bapak Ibu. Ya, akhirnya pindah gereja, ada yang seperti itu. Ya, karena kita gak tahu kapan batasnya untuk mendisiplinkan. Tujuannya adalah pemulihan. Dalam Matius 18 ayat 15, supaya engkau mendapatkannya kembali. Itu tujuannya mendisiplinkan adalah supaya kita mendapatkannya kembali. Bukan jadi go gitu ya, tapi mendapatkan kembali. Nah, kalau kita proses di rumah sakit nih, balik lagi ke dokter lagi nih, ada Ibu Yusi juga, ada Dokter Tobi tadi. Gini, kalau yang namanya dioperasi pasti disayat, benar nggak? Kalau disayat sakit atau enggak? Sakit ya, kalau dibius mungkin enggak ya. Tapi intinya kalau disayat itu ya pasti sakit, pasti sakit. Tapi apakah dokter itu jadinya artinya kejam? Enggak, tapi dokter itu artinya mau nolong kan. Mau nolong. Jadi memang sakit prosesnya memang disiplin itu. Tapi tujuannya jelas. Ya, sakit dilakukan tapi untuk menolong. Bukan enggak peduli, bukan. Justru peduli. Justru peduli. Jadi dia harus melakukan sayatan. Itu yang kita bisa lihat. Dan itu yang harus kita lakukan juga sama. Disiplin, mendisiplinkan orang. Jadi kita harus menghentikan kanker dosanya itu sebelum nyebar terlalu jauh, benar? Ya. Nah, kasih tanpa kebenaran itu namanya sentimentalisme. Ya. Tapi kebenaran tanpa kasih itu brutalisme, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, orang yang melakukan apa istilahnya, oh kasih gitu ya.
Kesian. Tapi enggak ngelihat kebenarannya. Itu juga bisa menjerumuskan. Karena kita berpikir yang penting kasih. Siapa tahu nanti juga berubah. No, belum tentu seperti itu. Atau kebenaran tanpa kasih. Ini justru merupakan bisa jadi disebut brutalisme. Kenapa? Memaksa orang untuk hidup benar. Dengan kekerasan pun bahkan bisa dilakukan. Tapi enggak melihat orang itu berubah hanya karena terpaksa. Dan satu waktu akan terjerumus lagi. Itu yang namanya kebenaran, kita melakukan kebenaran tanpa kasih. Jadi bukan keseimbangan akhirnya. Dan kita yang harus lakukan adalah keseimbangan. Artinya dua-duanya harus kita lakukan. Baik sentimentalisme maupun brutalisme. Kita butuh dua-duanya. Kita butuh kasih, tapi kita juga butuh kebenaran untuk mendisiplin seseorang. Amin. Jadi yang pertama tadi, kasih sejati itu harus berani mendisiplinkan. Yang kedua, kasih sejati itu harus tahu kapan mengampuni, Bapak Ibu. Kapan mengampuni. Jadi ada waktunya kita harus mendisiplinkan, tapi ada waktunya kita harus mengampuni. Seperti yang tadi Paulus bilang, sudah cukup. Jangan sampai kita terus-terusan mendisiplinkan. Kita ada proses mengampuni. 2 Korintus 2 ayat 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebaliknya, kata sebaliknya ini proses yang membalikan keadaan. Di mana ada terkandung di situ makna revival, kebangunan, pemulihan, kebangkitan. Dan ada juga akar kata di situ mengampuni. Yang akar katanya adalah charis. Ya. Jadi mengampuni itu bukan cuma ya udahlah lupain aja, enggak. Proses mengampuni itu bukan seperti itu. Bukan ya udah lupain aja, bukan. Tapi mengampuni itu justru ada kasih karunia, ada anugerah yang mungkin orang itu enggak layak. Tapi itu yang harus kita lakukan. Sama seperti Yesus. Kita enggak layak sebenarnya. Tapi karena anugerah, kasih karunia Tuhan yang dikasih ke kita diselamatkan. Kita diampunin. Kita enggak layak sebenarnya. Tapi kita dapat pengampunan. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin dia menyakiti kita. Orang ini menyakiti kita sampai kita tuh kesel banget. Ya. Tapi kita belajar untuk mengampuni dia. Enggak layak memang karena dia memang salah misalnya. Enggak layak diampunin. Tapi itu yang kita harus lakukan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Mungkin ada orang ngefitnah kita. Bisa jadi. Aduh sakit bener. Sakit mungkin difitnah sama orang ya. Kita enggak ngelakuin apa-apa kok. Ya, kita enggak ngelakuin apa-apa. Tapi dia ngefitnah ngomongnya ke banyak orang misalnya. Terus kita taunya dari orang lain. Aduh rasanya kesel. Ya kita belajar untuk memaafkan orang itu. Ya. Satu waktu saya pernah ngalamin hal seperti ini Bapak Ibu. Ya, dan kejadiannya orang ini mungkin ngomongnya kemana-mana. Satu waktu saya dengar, kenyataannya sih enggak seperti itu sebetulnya. Dia merasa tanda petik kalau itu mah dijolimi katanya. Padahal enggak. Kesannya tuh apa ya? Ya ini mungkin ngomong dalam pekerjaan lah ya. Misalnya pekerjaan. Orangnya tuh ngerasa dipecat katanya. Padahal bukan dipecat, pensiun. Dan dia juga yang mengajukan gitu waktu itu. Mengajukan, ya udah kan kita juga tentu penuhi harus kasih uang apa kita kasih. Tapi di luaran kedengarannya dipecat katanya. Waduh saya bilang, tapi kan saya gak perlu ngomongin ke semua orang. Bikin pengumuman juga kan gak perlu ya. Bikin banner atau bikin apa gitu kan gak perlu ya. Ya sudahlah gitu. Dan orang juga akhirnya tahu bahwa memang bukan dipecat. Sakit mungkin bukan sakit ya. Aduh kesel memang kesel gitu ya. Kok sampai ngomongnya dipecat dan sebagainya. Tapi ya belajar kita
untuk membiarkan, bukan artinya membiarkan seperti ya udahlah gitu. Sempat saya ngomong si A gitulah ya. Nah, waktu itu kan kita udah beresin ya. Tapi kayaknya banyak salah kaprah nih, orang lain kok jadi banyaknya mikirnya seperti itu. Oh ya katanya, wah biasalah ya. Oh ya katanya, wah sorry ya, gini. Oke lah, gak apa-apa saya bilang. Gak apa-apa, yang penting udah tahulah orang-orang juga bahwa belakangan enggak kok ternyata gitu ya. Nah prosesnya mungkin seperti itu, kita proses ngampunin mungkin ya bukan ya udah lupain aja lah gitu, bukan juga seperti itu sih. Tapi kita juga ngomong juga lah ya, ngomong juga. Nah saudara-saudara proses ngampunin tuh ternyata disambung lagi. Kalau di tadi itu adalah proses menghibur. Sehingga revival itu nyata, bukan cuman sekedar proses mengampuni aja, tapi ternyata ada proses menghibur. Dan menghibur ini saat mengampuni bukan cuma lewat telepon Bapak Ibu. Kadang-kadang kita oke, ya udah saya maafin. Nah, atau WA lagi ya, lebih repot lagi. Ya udah saya maafin gitu. Proses menghibur justru ada saat di sebelahnya. Yang namanya ngerangkul bisa lewat WA? Nggak bisa, yang namanya ngerangkul pasti yang namanya ada di proses di sebelahnya. Itu proses menghibur namanya. Ya, jadi proses yang harus memang nyata kita harus ada di sebelahnya. Lakukan, katakan dengan sesungguh-sungguh. Oke, saya udah maafin ya, jangan dipikirin, udahlah kita jalan lagi, yuk gitu. Nah itu proses yang mungkin yang namanya mengampuni sekaligus menghibur. Ya, jadi bukan cuman sekedar ngampunin doang, ya, tapi kita ada proses menghibur. Standarnya apa? Ternyata standarnya adalah Allah sendiri. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi prosesnya bukan cuma sekedar biasa-biasa aja, tapi ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Caranya gimana? Ya jangan nunggu, cepat proses, ada prosesnya. Ya. Lalu sepenuhnya, artinya sepenuhnya itu benar-benar dilakukan, sungguh-sungguh. Firman Tuhan bicara, sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Jauh dari timur sampai barat artinya benar-benar dilakukan sepenuhnya. Enggak diungkit-ungkit lagi. Ya, Yesaya 43 ayat 25. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, enggak diingat-ingat lagi dosa kita sama Tuhan. Ya. Iblis ini paling suka sama orang yang enggak bisa ngampunin. Karena dia akan berusaha menipu pikiran kita. Nah itu sih gak apa-apa lah, bukan dosa yang serius. Bukan dosa yang serius, gak usah sampai gimana-gimana lah. Dan itu yang bikin kita ragu, bikin orang itu juga jadi ragu untuk bertobat. Orang yang gak bisa ngampunin itu bikin pintu terbuka, celah buat iblis masuk dalam hati pikiran kita. Dan kita akan hancur, bahkan komunitas kita juga bisa jadi hancur cuma gara-gara satu hal, kita gak bisa ngampunin. Dan ini yang bikin masalah Bapak Ibu. Kalau kita lihat satu contoh yang luar biasa di dunia ini, ada pernah kita selain Yesus yang kita dah tahu begitu luar biasa. Ada satu tokoh waktu itu, Nelson Mandela namanya, mungkin tahu ya. Dia kan dipenjara selama 27 tahun karena menentang apartheid waktu itu ya. Rejim apartheid yang rasis gitu. Akhirnya dia dihukum 27 tahun. Tapi pada saat sudah dibebaskan dan dia jadi presiden, dia memilih bukan balas dendam Bapak Ibu. Tapi dia justru memilih mengampuni. Orang yang dia pernah tahu sipir-sipir penjara itu nyiksa dia, bahkan mengencingi dia, bahkan air kencing disuruh diminum. Dia ampuni.
Yang luar biasanya pada saat pelantikan itu diundang. Dan diundang itu bukan disuruh duduk di belakang, tapi duduk di tempat kehormatan. Luar biasa. Bayangin. Seperti itu yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Yesus melakukan hal yang sama bagi kita. Kita yang mungkin gak layak. Kita yang sudah mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan ampunin kita. Tuhan kasih posisi buat kita untuk bisa melayani Dia. Untuk kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Gak gampang. Kita yang udah susah, yang udah berdosa seperti ini, gak layak di mata manusia bahkan mungkin. Tapi di mata Tuhan kita dilayakkan. Kita diampunin. Yang luar biasanya ya sekali lagi tadi, kita dikasih kesempatan untuk melayani. Kita gak sempurna. Saya gak sempurna. Bapak Ibu gak sempurna juga di mata Tuhan mungkin. Tapi Tuhan layakkan buat kita bisa melayani. Satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Begitu kita tahu bahwa kita memang diampuni. Itu kekuatan baru bagi kita. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Bukan kelemahan. Kita diampuni, kita mengampuni orang bukan kelemahan juga. Bukan kelemahan. Kita ngampunin orang lain justru buat supaya orang lain semakin kuat. Tuhan ngampunin kita. Bukan artinya Tuhan tuh kalah, bukan. Justru Tuhan ngasih kesempatan buat kita untuk kita menjadi semakin kuat, semakin dekat sama Tuhan. Semakin melihat siapa Tuhan sesungguhnya. Dan itu yang kita harus lakukan. Kita ngampunin orang lain. Kalau kita bilang saya mengampuni karena Tuhan juga lebih dulu ngampunin kita. Membuat orang itu tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya yang kita sembah. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sejati harus berani mendisiplinkan. Yang kedua, kita harus tahu kapan mengampuni. Yang ketiga, kasih itu harus dinyatakan. Harus dinyatakan. 2 Korintus 2 ayat 8. Sebab itu aku menasehatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya sebuah pernyataan. Sungguh-sungguh sebuah pernyataan. Kasih sejati ditunjukkan melalui tindakan nyata Bapak Ibu. Bukan cuma kata-kata, bukan omdo. Nah, kita diingatkan untuk memperkuat kasih kita kepada sesama. Melalui apa? Melalui komitmen kita yang tulus dalam mengasihi, dalam mengampuni. Kita tahu, mungkin ada yang pernah baca Love is a Verb, buku Love is a Verb. Jadi kasih itu bukan cuma kata-kata, tapi kasih itu adalah kata kerja yang harus dilakukan, yang harus dinyatakan. Kasih adalah sesuatu yang harus dinyatakan. Dan bukan sekedar pasif aja Bapak Ibu. Aktif ya. Berarti tindakannya harus nyata. Ada perilaku yang dilakukan. Ada usaha yang dilakukan untuk kita menyatakan pengampunan kita. Ya. Jadi diwujudkan Bapak Ibu melalui sebuah perbuatan. Yang kalau kita mau bilang ke orang gini, ayo makan yang kenyang ya. Nah, tapi baru nggak ngasih makanannya. Itu ngajak makan atau apa gitu ya. Namanya omong doang kan. Ya. Jadi kalau mau ngajak makan, ayo makan yang kenyang ya. Makan yang kenyang, ya kasih makanannya dong. Bener nggak? Ya, jangan cuman ayo makan yang kenyang ya, makan yang kenyang sambil lewat aja kita cuma ngomong gitu. Ya, tapi nggak ada makanannya, makan apa? Ya. Jadi itu omong doang. Nah makanya kita kasih pun juga sama seperti itu. Ya, bukan cuma yang ngomong doang, bukan cuma sekedar memaafkan doang. Ya. Yang repot tuh gini Bapak Ibu, ngomongnya sih kita udah melupakan dosanya, udah melupakan masalahnya, salahnya udah dilupakan. Dan udah ngomong juga malahan, ya gua maafin lu gitu ya. Tapi setiap kita ketemu sama orang lain, kita tuh selalu ngomongin dia.
Itu namanya juga masalah Bapak Ibu. Ya, itu juga masalah. Kenapa? Berarti belum maafin sesungguhnya. Ya. Orang masih diingat-ingat kok. Ya, masih diingat-ingat. Terus bahkan kalau di komsel misalnya, ini biasanya kadang-kadang komsel tuh ada juga komsel yang benar-benar, ada kekomselan Bapak Ibu. Ya, kekomselan itu yang gosip melulu gitu ya. Ya, firman Tuhannya sebentar dibahasnya. Ya. Kita biasa komsel berapa lama sih? 1 jam? 1 jam setengah? Ya. 15 menit firman Tuhan. 15 menit mungkin ngobrol-ngobrol. Ya. 1 jamnya makan-makan misalnya. Tapi di makan-makannya itu sambil ngomongin juga. Jadi 15 menit plus 45 menit lah ya. Ya 1 jam jadinya ya, terbalik. Akhirnya yang diomongin apa? Dosa-dosa orang ya. Masalah juga. Ya. Jadi kita harus belajar merubah bahwa mengampuni itu harus ada proses berhentinya, benar. Harus proses berhentinya, bukan ngomongin apa, memaafkan itu benar-benar harus dilakukan dengan nyata. Jadi di komsel ya jangan sampai kita dia tuh. Nah, dia tuh. Nah, udah ada kata-kata gitu berarti kan ada negatifnya si dia itu. Ya. Yuk kita berhenti, jangan seperti itu. Belajar untuk kita benar-benar. Kalau kita bilang udah ngampunin sih itu ya udah gak usah dibawa-bawa lagi. Apalagi dalam pertemuan komsel misalnya ya. Apalagi kalau orang yang ngedengar aduh jadi tambah males ke komsel tuh. Nah itu ya yang bikin komsel jadi gak bertumbuh tuh seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Isinya cuma ngomongin orang, hati-hati. Itu ada yang saya dengar seperti itu ya Bapak Ibu, ini bukan bohongan tapi beneran juga. Jadi jangan sampai, dan saya percaya komsel di sini enggak. Ya buktinya sampai hari Rabu sekarang kita ada tambahan yang namanya persekutuan doa tengah minggu ya. Itu yang luar biasa supaya kita benar-benar bertumbuh sama-sama dan memenangkan jiwa. Orang-orang mereka yang belum kenal sama Tuhan, kita udah tahu mereka mungkin hidupnya seperti apa sebelumnya. Mungkin ada yang peminum, mungkin ada yang di luaran sana adalah preman misalnya. Tapi dia udah dimenangkan di sini. Jangan disinggung-singgung Bapak Ibu. Jangan disinggung-singgung. Balik lagi nanti dia. Ya, justru kita harus rangkul. Ya. Kita kasih kesempatan bersaksi. Ya, bersaksi itu alatnya Tuhan loh. Bersaksi itu bisa mengubahkan orang lain juga. Jangan sampai, wah itu mah gak layak, tatoan. Ya memang ada tata layanan gereja juga yang memang untuk ada batasan tertentu lah memang ya. Gereja ini kelihatannya kadang-kadang seperti membatasi pelayanan orang lain. Padahal bukan Bapak Ibu. Bukan membatasi pelayanan. Misal ya, ada seseorang yang ya anggaplah tatoan lah ya. Anggaplah tatoan. Wah itu gak layak melayani Tuhan, apalagi di mimbar misalnya. Ya mungkin kita bisa kasih pelayanan, bukan artinya gak bisa melayani sama sekali. Kan pelayanan itu banyak. Pelayanan itu banyak. Ya, pelayanan itu banyak. Bukan artinya dia gak bisa melayani. Jangan sampai kita membatasi pelayanan. Kalau gak kasih kesempatan melayani, orang bisa juga jadi terjerumus lagi. Jadi tetap kita bisa kasih pelayanan. Yang penting udah bertobat dan memang dia mau benar-benar bertobat. Lihat tata layanannya, udah sampai sebagaimana, udah sejauh mana dia ikut pemuritan juga. Udah sejauh mana dia mengenal Yesus. Ya, memang bukan artinya baru langsung dikasih pelayanan, ya enggak juga. Jadi batu sandungan juga. Dan yang kesian bukan siapa-siapa, dianya juga Bapak Ibu. Pernah satu waktu ada orang yang mungkin latar belakangnya bermasalah. Lalu satu waktu dikasih kesempatan untuk melayani di mimbar. Dan jadi masalah juga. Dan dia juga akhirnya jadi down lagi. Dan udah dia jadi down, dia malah kembali. Itu yang jadi masalah. Jadi
Melayani bukan artinya harus di mimbar juga. Melayani bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Tapi jangan lupa, sekali kita udah dikasih kesempatan untuk Tuhan, bisa kita diampuni sama Tuhan, itu adalah satu anugerah. Termasuk buat kita untuk menjaga juga perilaku kita, untuk menjaga juga pertobatan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap dilayakkan untuk melayani Tuhan. Amin. Udah masa lalu itu. Ya, betul. Tapi kita harus melakukan pertobatan. Ingat kisah Petrus waktu nyangkal Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali juga Yesus nanya kepada Petrus. Dan Yesus bilang di akhirnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Yesus kasih balik tanggung jawab buat bisa melayani. Dan apa hasilnya? Petrus memenangkan 3.000 jiwa. Coba bayangin waktu itu kalau Yesus enggak memulihkan Petrus. Enggak ada kejadian Petrus bisa memenangkan 3.000 orang. Dalam hidup kita mungkin kita sering mengalami masalah yang sebenarnya masalah itu untuk mengasah kita. Tapi supaya kita semakin bertumbuh. Dan bisa jadi dalam masalah yang kita hadapi kita jadi tidak setia. Mempertanyakan kemana si Yesus. Ingat sekali lagi, Yesus mengampuni kita. Yesus kasih kesempatan kita. Yesus memulihkan hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin. Kita perlu ngampunin orang. Kita perlu ngasihin orang. Bahkan kita perlu memulihkan orang lain. Terlebih keluarga kita. Jangan sampai di keluarga ada perpecahan. Karena Tuhan gak suka sama itu. Keluarga harus rukun. Keluarga harus rukun. Kalau keluarga rukun, Tuhan kasih perintahkan berkat. Jadi jangan sampai kita gak mengampuni. Kita harus saling mengasihi, bahkan memulihkan orang, terutama keluarga kita. Kalau keluarga kita sehat, sekali lagi gereja kita sehat. Kalau gereja kita sehat, revival akan terjadi. Dan itu yang Tuhan inginkan. Termasuk di King. Amin. Oke, jadi sebagai penutup, yuk saya undang tim musik naik ke panggung. Kasih sejati yang harus ada dalam hidup kita adalah kasih yang berani mendisiplinkan. Disiplin dalam kasih itu bukan kejam Bapak Ibu. Ya, bukan kejam, tapi bentuk perhatian yang mendalam. Dan ini menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita peduli, ya, dan menginginkan yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Meskipun mungkin sulit kita waktu mau melakukan pendisiplinan itu, enggak tega. Ya. Lalu yang kedua, kasih sejati itu bagaimana? Tahu kapan mengampuni. Tahu kapan mengampuni, karena enggak selamanya, enggak sampai seumur hidup orang itu harus dalam keadaan dipersalahkan. Kita harus tahu waktunya kita mengampuni. Yang ketiga, kasih sejati itu harus dinyatakan. Bukan cuman omdo doang, bukan cuman lewat telepon, bukan cuman lewat WA aja, tapi kita harus hadir dan itu harus dinyatakan. Jadi renungkan saat ini siapa yang masih harus kita disiplinkan, siapa yang masih harus kita ampuni, dan bagaimana kita harus memulihkannya. Itu yang harus kita renungkan saat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.